Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Film berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Amaran. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh Siva Kartikeyan, Saif Halapi, Bupan Aurora, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana seorang tentara nasional India yang memilih mengorbankan dirinya demi rakyat yang tak bersalah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana seorang wanita bernama Indu berada di dalam pesawat menuju ke Delhi. Dia membuka laptopnya dan memandangi foto suaminya yang seorang tentara militer. Foto itu dijepret beberapa tahun yang lalu di base camp Citah Kesatuan 44 Rastria di perbatasan India Kashmir yang diketahui wilayah itu rawan konflik. Pagi itu, para prajurit sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Inilah suami Indu, seorang prajurit berpangkat mayor bernama Mukund. Dia sedang beradu otot dengan rekannya yang bernama Mithun. Di waktu luang itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan serangan udara. Mukund yang seorang mayor dan komandan dari para prajuritnya mengerahkan semua prajurit untuk bersiap mengambil senjata dan bertahan dari serangan itu. Baku tembak pun terjadi, bahkan sampai ada ledakan besar dan Mukund berjalan dengan berdarah-darah. Semua prajurit panik melihatnya dan segera membawa Mukund ke dalam untuk melihat kondisinya. Namun salah satu prajuritnya merasa aneh ketika mencium darah yang menempel di tangannya karena tidak seperti bau darah. Mukund pun tertawa yang ternyata serangan itu merupakan sebuah latihan yang disiapkan untuk prajuritnya agar mereka tetap waspada dalam kondisi apapun. Mukund pun memberikan instruksi kepada prajuritnya untuk siap dan tidak takut pada serangan apapun. Kemudian, Mukund memanggil orang yang melakukan serangan barusan. Dia adalah salah satu partner terbaiknya yang bernama Vikram, yang sekalian telah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Mithun. Vikram, andar aja. Setelah memberi kejutan untuk Mithun, Mukund menerima telepon dari atasannya yang bernama Kolonel Amit Singh. Dia memberi informasi tentang seseorang yang telah dibunuh oleh sekelompok pejuang separatis yang diketuai oleh Altaf Baba. Mukund pun segera menyiapkan pasukannya untuk memburu dan menangkap Altaf Baba. Singkat cerita, Mukund sampai di wilayah Kashmir. Altaf Baba terlihat keluar dengan pengawalan ketat. Mukund pun bergegas menghentikannya dan langsung melakukan penyerangan. Baku tembak pun terjadi, sampai sejumlah pendukung Altaf Baba datang dan melempari para prajurit yang membuat mereka terpojok. Sayangnya Altaf Baba berhasil melarikan diri dan dibantu oleh seorang pria yang bernama Latif. Mukund pun terpaksa mundur demi keamanan pasukannya. Di base camp, Vikram kesal karena dia tak bisa mendapatkan Altaf Baba. Dia menyesal karena hari itu hari terakhirnya di base camp tersebut dan mereka pun mengabadikan momen itu dengan berfoto. Indu pun tersenyum mengenang foto suami dan rekan-rekannya itu. Kemudian, Indu membayangkan bagaimana dulu dia bertemu dengan Mukund. Smile, sir. He's always my baby. Itu bermula pada tahun 2004, di mana Indu berhasil memenangkan perlombaan dan terpilih sebagai model di kampusnya. Indu dibawa ke sebuah gedung dan bertemu dengan seniornya yaitu Mukund. Mukund diperintahkan untuk mengajari Indu bagaimana caranya menjadi seorang model. Awalnya Mukund mengejek Indu karena penampilannya yang tomboy. Namun Indu berbesar hati karena dia hanyalah junior di kampus itu. Dia mulai berlatih bersama Mukund walaupun harus beberapa kali melakukan kesalahan. Sampai akhirnya acara lomba pun dimulai. Indu tampil dengan memukau untuk menunjukkan bahwa pelatihan Mukund kepadanya tidak sia-sia. Hingga tak disangka dia memenangkan kompetisi tersebut. Mereka pun merayakan kemenangannya dan berbincang satu sama lain. Mukund mengatakan kalau dia berniat mengikuti seleksi untuk menjadi seorang tentara. Indu yang mendengarnya merasa senang dan mendukung Mukund atas niatnya. Mereka terlihat semakin dekat dan getar-getar cinta pun mulai tumbuh.
Sampai di mana Indu diantar pulang oleh Mukun dan bertukar nomor ponsel. चटा के बुलाती है. Hari-hari pun berlalu, Mukun dan Indu semakin lengket dan bobogohan wae. Sampai akhirnya, Mukun mengikuti tes menjadi tentara. Indu yang berada di kuil menerima telepon dari Mukun yang memberitahu kalau Mukun berhasil diterima menjadi seorang tentara. Karena hubungan mereka semakin dekat, Indu pun diperkenalkan kepada keluarga Mukun. Singkat cerita, tibalah di mana Mukun menjalani pelatihan sebagai seorang tentara. Mukun terlihat berlatih dengan sangat sungguh-sungguh. Sedangkan di tempat lain, Indu sedang berkumpul dengan keluarganya dan memberanikan diri untuk memberitahu kalau Indu mempunyai seorang pacar bernama Mukun. Namun dia beragama Hindu dan kini dia sedang mengikuti pelatihan militer. Berbeda dengannya yang beragama Kristen. Mendengar itu, ayah dan kakak pertamanya tidak senang dan menyuruh Indu untuk memutuskan hubungannya dengan Mukun. Indu pun nampak sedih mendengar ketidaksetujuan ayahnya. Cerita pun berpindah. Indu dan orang tua Mukun datang menghadiri acara pelantikan Mukun yang telah menjadi seorang tentara. Mereka nampak senang dan bangga kepada Mukun dan melakukan foto bersama. Hari-hari pun berlalu sampai di mana Indu yang ditemani oleh Mukun sedang berdoa di sebuah gereja. Tak disangka, Mukun melamar Indu dan memberikan sepasang cincin untuk mereka pakai, dan pernikahan mereka akan terjadi kalau ayah Indu memberi restu kepada Mukun. Keesokan harinya, Mukun berada di sebuah stasiun kereta. Mukun akan berangkat melaksanakan tugasnya dan harus meninggalkan kota. Ibu Mukun terlihat sedih melepas Mukun pergi. Saat itu, Indu datang dan memberikan fotonya untuk disimpan oleh Mukun. Indu terlihat sedih melepas Mukun, dan Mukun pun meminta ibunya untuk menjaga Indu. Mukun bertugas di perbatasan negara. Mukun ditugaskan untuk menjaga pos keamanan dari penyusup. Di malam harinya, Mukun yang sedang berjaga satu sama lain memberikan kode. Nampaknya salah satu dari teman Mukun berhenti memberi kode. Mukun yang curiga kemudian turun dan memeriksanya. Namun tiba-tiba, Mukun dikagetkan dengan sebuah tembakan. Mukun pun mengejarnya dan berhasil melumpuhkan musuh. 18 bulan kemudian, karena prestasinya dan kegigihannya, Mukun menjadi pembimbing untuk para prajurit. Di tempat lain, ayah dan kakak Indu mendatangi rumah Mukun untuk menanyakan keberadaan Indu. Ayahnya menyatakan keberatan atas hubungan Indu dan Mukun karena Mukun seorang tentara dan Indu sudah 2 tahun lebih tidak pulang ke rumahnya. Mereka sempat bersetegang dan mengakui jika Indu tidak ada di sana. Namun tiba-tiba Indu keluar dari kamar. Ayah dan kakaknya pun kaget. Dengan perasaan kesal, Indu pun dibawa pulang oleh mereka. Saat Mukun sedang melakukan latihan, tiba-tiba Indu memberi pesan jika dia mendapat masalah di rumahnya. Mukun yang kesal menghubungi Indu. Mukun merasa tidak dihargai oleh keluarga Indu, terutama ayahnya. Mukun yang ingin fokus kepada karirnya memutuskan hubungannya dengan Indu. Indu tidak menerima keputusan Mukun. Indu pun keluar dengan perasaan kacau dan menjelaskan kalau dia tidak bisa menikah selain dengan Mukun. Dia pun menunjukkan sebuah tato kode militer Mukun dan menyatakan bahwa Mukun akan selalu ada di hatinya. Hari-hari Indu pun dihiasi dengan kesedihan. Tak terasa 8 bulan Indu dan keluarganya tidak pernah bertegur sapa. Namun tepat di malam Natal, Mukun datang ke rumah Indu. Ternyata itu permintaan dari ayah Indu yang tak kuat melihat Indu selalu bersedih. Mukun disambut baik, tapi tidak oleh kakak pertama Indu. Dia nampak tidak suka dengan kehadiran Mukun. Ayah Indu mengatakan jika dia tak mempermasalahkan tentang agama, dan dia menjelaskan kenapa dia tidak menyukai seorang tentara. Karena dulu dia adalah seorang dokter yang berada di garis depan di peperangan. Yang dia lihat adalah sakit dan kematian, dan dia tidak ingin Indu merasakan hal tersebut. Mukun pun menjelaskan kenapa dia ingin menjadi seorang tentara semata-mata untuk mengabdi kepada negara.
और भगवद गीता में भी मृत्यु के बारे में एक ही बात लिखी है। Ayah Indu yang mendengarkan penjelasan yang baik dari Mukun akhirnya luluh dan merestui mereka. आपको आमी पसंद नहीं है ना? Indu yang melihat kehadiran Mukun segera berlari dan dia langsung memeluk ayahnya. Dia berterima kasih karena telah merestuinya. Tak hanya itu, kakak pertama Indu juga mau menerima Mukun dan mereka akhirnya terlihat akur. Setelah menerima restu dari ayahnya, akhirnya Indu dan Mukun pun melakukan pernikahan dan menjalani hidup yang penuh cinta. Sampai akhirnya mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arsya. Tak terasa beberapa tahun pun berlalu. Mukun yang pulang dari tugasnya disambut oleh Indu dan putrinya di bandara. Mukun membawa kabar baik bahwa dia dipromosikan untuk menjadi seorang mayor. Indu yang mendengarnya merasa senang, namun nampaknya Mukun harus pergi lagi karena harus segera bertugas di Kashmir. Dengan berat hati Mukun meninggalkan Indu dan anaknya. Di sana Mukun akan bermarkas di Citah Kesatuan 44 Rastria. Mukun diperkenalkan kepada para anggotanya yang akan dia komandani. Mukun ditugaskan untuk memerangi dan membasmi para pemberontak dan teroris di Kashmir. Mukun harus memburu seorang ketua separatis yaitu Altaf Baba. Dia adalah pemberontak kejam dan selalu menargetkan tentara India untuk menjadi korbannya. Dia juga harus waspada pada serangan pendukung dari Altaf Baba yang melawan tentara dengan cara melempar batu. Mukun pun memimpin pasukan dan memberi instruksi kepada mereka untuk menargetkan Altaf Baba dan membunuhnya. Setelah berkeliling melihat situasi dan kondisi di Kashmir, Mukun pun mendatangi kediaman orang tua Altaf Baba dan berbincang dengan ayahnya. Mukun menyampaikan kepada ayahnya agar meninggalkan Kashmir dan menyerah kepada tentara India. Namun ayahnya menolak dan dia mendukung Altaf Baba agar terus melawan kepada pemerintah India. Dia tak akan menyerah begitu saja sebelum keinginannya memisahkan Kashmir dari India terwujud. Mukun yang mendengarnya bergegas pergi dan memperingatkannya untuk memikirkan kembali semua langkah yang dilakukan oleh Altaf Baba. Di tempat lain, Altaf Baba dan pasukannya sedang merencanakan perekrutan lebih banyak pasukan. Namun salah satu informan Mukun memberi informasi lokasi keberadaan Altaf Baba. Mukun yang mendengarnya langsung melakukan pertemuan dengan Kolonel Singh dan memberitahu titik lokasi keberadaan Altaf Baba. Mukun menjelaskan jika dia telah menyusupkan 5 orang ke pasukan Altaf Baba agar menjadi mata-mata. Setelah merancang strategi, Mukun memerintahkan Vikram menyiapkan pasukan untuk menyerang Altaf Baba. Mukun pun memberi instruksi dan bergegas berangkat ke lokasi dan mulai menempatkan beberapa pasukan untuk berjaga mengawasi situasi. Di malam hari, seseorang bernama Abbas datang. Dia terlihat memasuki sebuah rumah. Ternyata dia sedang merekrut beberapa anggota, dan Abbas tak tahu jika para calon anggota itu adalah mata-mata Mukun. Percakapan mereka disadap dan terdengar oleh Mukun. Tak lama kemudian, Altaf Baba pun datang dan mulai mengawasi perekrutan. Sayangnya, salah satu mata-mata Mukun dicurigai oleh Altaf Baba. Mukun yang mendengarnya mulai bergerak menuju lokasi. Para mata-mata pun berdiri berjajar dan akan dibunuh oleh Altaf Baba. Namun saat akan ditembak, para pasukan lebih dulu menembak mereka. Baku tembak pun terjadi. Para pasukan menargetkan Altaf Baba dan mengejarnya. Altaf Baba pun menaiki mobil dan beruntung supirnya berhasil dilumpuhkan. Altaf Baba kembali melarikan diri. Namun masalah baru datang ketika para pendukung Altaf Baba mulai menyerang Mukun dan pasukannya. Sampai matahari terbit, Altaf Baba berlari melarikan diri dan terlihat oleh Mukun. Dia dikejar oleh Mukun dan Vikram, sampai di mana Altaf Baba terpojok dan bersembunyi di sebuah bunker. Namun para pendukung Altaf Baba terus menyerang dan mengejar Mukun. Mukun pun tidak punya pilihan lain dan berlari ke arah bunker untuk menghajar Altaf Baba. Mereka berdua pun adu jotos, sampai akhirnya Altaf Baba ditembak oleh Mukun. Mukun pun memberi kabar atas keberhasilannya kepada Kolonel Singh yang terlihat gembira mendengarnya. Mukun menuju pangkalan militer bersama-sama dengan pasukannya dan mereka disambut dengan gembira. Mukun mendapatkan pujian dari Kolonel Singh atas keberhasilannya.
Namun Mukun tak mau menang sendiri. Dia merekomendasikan para prajuritnya untuk diberikan medali atas kegigihannya memburu Altaf Baba. मेरा बड़ी विक्रम. Di sisi lain, ayah dari Altaf Baba dan para pendukungnya terlihat sedih ketika jenazah Altaf Baba datang. Hal ini semakin menjadikan amarah dan kebencian terhadap tentara India. Seseorang bernama Asif Wani datang dan menyuarakan pembalasan kepada tentara India. Beberapa hari setelah terbunuhnya Altaf Baba, Mukun mengunjungi seseorang bernama Latif yang dimana dia adalah anggota dari Altaf Baba. Yang ternyata dia adalah orang suruhan Mukun yang memata-matai Altaf Baba selama ini dan memberikan informasi kepada Mukun hingga Altaf Baba berhasil dihabisi di tangan tentara India. Sebagai penghargaan, tentara India memberikan imbalan sebesar 15 lakh kepada Latif. Namun Latif enggan menerimanya karena apa yang dia lakukan semata-mata hanya untuk membalaskan dendam. Karena dulu adik Latif dijadikan pemberontak oleh kelompok Altaf sehingga merenggut nyawanya yang dihasut untuk melakukan bom bundir. Kini dendamnya sudah terbalaskan dengan kematian Altaf Baba. Namun Latif mengatakan setelah terbunuhnya Altaf Baba, kini muncul kembali pemimpin baru bernama Asif Wani. Diketahui dia memimpin para pemberontak dan merekrut beberapa anak-anak untuk dijadikan pasukannya. Latif. Setelah memberikan informasi kepada Mukun, malam harinya Latif berjalan keluar rumah karena sapinya terdengar berisik. Saat dicek, dia mendapati sapi-sapinya sudah mati. Tak lama kemudian, Asif Wani datang dan mengajak Latif mengobrol. Asif Wani nampaknya sudah mengetahui kalau Latif adalah mata-mata Mukun dan dialah di balik kematian Altaf Baba. Asif menanyakan identitas pembunuh Altaf Baba. Karena keluarganya diancam akan dibunuh, Latif pun mengatakan jika itu dari Kesatuan 44 Rastria yang dikomandani Mayor Mukun. Tak ada ampun, Latif pun dihabisi oleh Asif Wani. Kemudian jenazahnya digantung di sebuah jembatan. Mukun yang mendengar kabar Latif telah dihabisi merasa bersalah dan meminta izin untuk mengunjungi pemakaman Latif. Uang yang kemarin ditolak oleh Latif kini diberikan kepada ibu Latif sebagai bentuk keprihatinan juga untuk bekal hidup mereka. Saat di perjalanan pulang, Indo menelepon Mukun. Mereka menanyakan kabar satu sama lain. Namun tiba-tiba sebuah tembakan mengenai supir. Hindu. Nampaknya Mukun telah dikepung oleh kelompok Asif Wani. Baku tembak pun terjadi. Beberapa dari pasukan Mukun pun tertembak. Terjadi peperangan di lokasi itu. Mukun pun dihujani granat dan tembakan bertubi-tubi. Indu yang mengetahui kejadian itu melalui telepon merasa khawatir akan keadaan Mukun. Dia tak berhenti menangis mengkhawatirkan suaminya. Asif Wani segera pergi setelah mendengar bala bantuan tentara akan datang. Mukun bersedih karena dia kehilangan beberapa anggotanya. Dia pun segera menjawab Indu dan memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja. Mendengar itu, Indu berhenti menangis dan mencoba tenang. I'm fine. Mukun yang murka mengatakan kepada Kolonel Singh jika dia akan membalasnya. We should kill Asif Wani, sir. Di tempat lain, salah satu pasukan Mukun bernama Wahid yang kala itu sedang cuti diculik oleh kelompok Asif di rumahnya. Mukun yang mendengar berita itu berniat menyelamatkannya, namun Kolonel Singh melarang karena terlalu berbahaya. Mukun pun kekeh akan pergi untuk menyelamatkan Wahid. Mukun mengumpulkan para pendukung Asif Wani untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Wahid. Namun tidak ada satupun yang memberitahunya dan terus menyuarakan kebebasan. Sampai akhirnya, ayah dari Asif Wani datang dan memberitahu keberadaan Wahid yang diketahui akan dieksekusi di sebuah tempat bernama Gun besok pagi jam 10. Kedatangan ayah Asif tak lain untuk menghentikan peperangan dan dia memohon untuk menyudahi semua ini agar tak ada lagi korban berjatuhan. Ayah Asif memperingatkan Mukun agar hati-hati bila ingin pergi ke sana. Keesokan harinya, Wahid dibawa dalam keadaan babak belur. Wahid akan dieksekusi dengan cara dipenggal. Namun sang eksekutor malah menyuruh salah satu anak untuk mengeksekusi Wahid. Dan sesaat Wahid akan dipenggal, Mukun keluar dari penyamarannya dan menembak para kelompok Asif Wani.
Wahid pun terselamatkan, namun Mukun terpojok karena terlalu banyak pemberontak di sana. Sampai akhirnya bantuan datang, nampaknya dipimpin Kolonel Singh untuk menyelamatkan Mukun dan pasukannya. Karena kenekatannya menyelamatkan Wahid dan dianggap melanggar aturan, Mukun mendapatkan hukuman. Mukun dan pasukannya dihukum oleh Kolonel Singh untuk membantu dan melayani masyarakat di sekitar markasnya. Cerita pun berpindah. Mukun yang sedang berada di area latihan tembak bersama pasukannya tak sengaja terkena sebuah tembakan karena kecerobohan salah satu anak buahnya. Mukun pun tersungkur dan segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Yang ternyata, Mukun dirawat oleh ayah mertuanya. Beberapa hari kemudian, Mukun menelepon dan diangkat oleh putri kecilnya. Mukun menyuruh anaknya untuk keluar dan naik ke atas loteng. Tanpa disangka, Mukun berada di sana dan memberi kejutan kepada putrinya. Indu yang berada di bawah mulai mencari-cari putrinya yang tidak ada di dalam rumah. Sampai Indu menemukan putrinya di atas sendirian. Indu pun merasa terkejut karena tiba-tiba Mukun hadir di dekat putrinya. Indu yang senang bergegas naik ke atas dan bahagia melihat Mukun pulang. Ketika sedang berjalan masuk, tak sengaja Indu memegang perban bekas luka tembak Mukun. Indu pun khawatir dengan luka yang ada di badan Mukun. Indu yang khawatir hanya bisa menangis di hadapan Mukun. Mukun yang merasakan kekhawatiran Indu mengatakan jika Indu boleh menangis hanya di hadapannya dan jangan menangis di hadapan orang lain. Ini hanya peluru, bisa saja dia kehilangan anggota tubuhnya ataupun tewas saat bertugas. Maka dari itu, Indu harus siap dan menghadapi semuanya tanpa menangis. Mukun dan Indu pun memanfaatkan cutinya untuk berjalan-jalan bersama putrinya dan mengunjungi keluarganya. Tak terasa cuti Mukun telah habis. Mukun harus kembali berangkat lagi untuk melanjutkan tugasnya di Kashmir. Indu dan orang tua Mukun mengantarkan keberangkatan Mukun ke bandara dengan penuh kesedihan. Singkat cerita, Mukun tiba di Kashmir. Kali ini Mukun ditugaskan untuk mengamankan pemilu agar berjalan lancar dari gangguan kelompok separatis yang diketuai oleh Asif Wani. Di sana Mukun membasmi beberapa pemberontak yang mencoba mengacaukan kampanye. Sampai akhirnya hari pemilu tiba dan berjalan dengan lancar. Mukun dan pasukannya pun merasa senang akan tugasnya. Namun saat mobil yang membawa kotak suara pemilu akan dikirim, di tengah jalan mobil itu diserang dan semua petugas pemilu termasuk polisi dihabisi tanpa sisa, serta kertas-kertas suara dibakar. Mukun pun murung dan merasa gagal akan tugasnya. Keesokan harinya ketika Mukun sedang sarapan, dia mendapatkan berita jika kelompok Asif Wani telah menyandra beberapa warga sipil di sebuah rumah. Mukun pun bergegas menyiapkan pasukan untuk menuju ke lokasi. Di tengah perjalanan, Mukun mendapatkan telepon dari putrinya yang membacakan puisi untuknya dan didengar oleh seluruh pasukannya. Di mana puisi itu berisikan bahwa dia takkan takut kepada apapun dan siapapun. Sekalipun langit runtuh di atas kepalanya, dia tak akan takut. Seluruh pasukan yang mendengarnya merasa bersemangat untuk menjalankan tugasnya. Sesampainya di lokasi, Mukun mencoba bernegosiasi dengan Asif Wani lewat ayahnya. Namun negosiasi itu dibalas dengan serangan basoka oleh kelompok Asif Wani. Suasana pun semakin mencekam. Asif Wani mengancam akan meledakkan rumah itu kalau pasukan Mukun berani mendekat. Tak ada cara lain, Mukun pun menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi penduduk sekitar karena terlalu berbahaya. Tak lama Kolonel Singh pun datang. Mukun mengatakan jika dia akan masuk sendirian dan membebaskan Sandra. Namun Kolonel melarang karena rencana itu terlalu berbahaya. Pikram pun mengatakan jika dia akan ikut dan siap menjadi tameng demi melindungi Mukun. Hingga malam hari, tak ada sedikit pun pergerakan dari dalam. Sampai akhirnya, Mukun dan Pikram mulai menyelinap masuk ke dalam rumah itu. Tembakan pun dilancarkan untuk mengalihkan perhatian Asif dan kelompoknya. Mukun dan Pikram berhasil masuk dan melancarkan aksinya dengan membasmi satu persatu anggota Asif. Mereka berhasil membebaskan beberapa sandera.
Sampai di mana di ruangan terakhir, Pikram menemukan persembunyian Asipwani. Pikram mengambil resiko dan masuk terlebih dahulu. Naas bagi Pikram, dia tertembak dan tewas seketika. Mukun yang melihat rekannya sudah tak bernyawa, memberi hadiah granat kepada Asipwani dan berhasil membuat Asip keluar dari persembunyiannya. Mukun adu jotos dengan Asip sampai gugulutukan di tangga. Mukun berhasil merebut pistol milik Asip dan berhasil menumbangkannya. Mukun pun keluar dan memberi tanda keberhasilan. Namun tiba-tiba, suasana pun berubah karena Mukun ambruk. Ternyata, Mukun terkena tembakan di dadanya. Mukun pun bergegas dibawa ke rumah sakit. Namun naas, di perjalanan dia menghembuskan napas terakhirnya. Di malam itu, semua keluarga Mukun diberitahu kalau Mukun gugur di tugasnya. Namun Indu belum mengetahuinya karena dia sudah tertidur dan ponselnya tidak terdengar. Keesokan harinya, kakak Indu datang ke rumahnya dan memberitahu soal kejadian semalam. Indu mencoba memeriksa ponselnya dan dia syok mendengar Mukun telah gugur. Indu pun menangis sejadi-jadinya, tapi tak lama tangisannya terhenti. Dia mencoba tegar agar tidak menangis karena teringat akan perkataan Mukun agar tidak menangis di hadapan orang lain. Upacara penghormatan Mukun dan Pikram pun dilakukan. Terlihat, Indu tak menitikkan air mata setetes pun. Indu benar-benar perempuan hebat dan tegar, meskipun dia harus mengantarkan jasad suaminya ke tempat kremasi yang harus gugur dalam tugas. Inilah mengapa Indu berada di pesawat, karena Indu dan keluarganya akan ke Delhi untuk menghadiri hari peringatan kematian suaminya yang akan diadakan oleh kesatuan militer. Mukun dan Pikram mendapatkan penghargaan dari pemerintah India yang diwakilkan oleh Indu selaku istrinya sebagai bentuk penghargaan kepada Mukun. Tak hanya itu, pemerintah pun membuatkan sebuah monumen patung Mukun untuk mengenang jasa-jasanya. Dan film pun berakhir. Perlu diketahui ya guys, film ini diangkat dari kisah nyata. Yuk tonton filmnya, dijamin rame banget, asli deh sumpah.